Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan, kiranya kasih dan rahmat Tuhan yang memimpin kehidupan kita semua. Saya percaya ketika hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan, maka kita dapat melihat hari-hari yang indah yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita renungkan sabda Tuhan, agar sabda Tuhan itu yang memimpin kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Karena dengan pimpinan firman Tuhan, maka hidup kita melihat terang yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan kita dan terang bagi jalan yang akan kita lalui dalam hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di pagi yang indah sebelum kami melakukan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan sabda-Mu ya Bapa. Kiranya pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang menguasai kami, agar sabda Tuhan yang kudus yang kami renungkan bersama di pagi ini terus berkuasa dan memimpin hidup kami secara penuh. Karena hanya di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan saja kami dapat menemukan rancangan yang indah yang Tuhan persiapkan bagi kami di dalam hidup ini ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu yang terbatas yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita di pagi ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu saat kami mengadakan suatu kunjungan kepada salah seorang jemaat yang sakit. Jemaat tersebut baru pulang dari rumah sakit, lalu kami mengadakan suatu kunjungan untuk melihat kondisi jemaat yang baru pulang dari rumah sakit tersebut, dan dengan tujuan dapat memberikan suatu semangat, memberikan suatu spirit agar ia
dapat menjalani kehidupan ini di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kunjungan tersebut tiba-tiba ada seorang anak kecil yang juga ikut dalam rombongan kami dalam kunjungan tersebut. Dalam kunjungan tersebut kami berbicara tentang keadaan orang yang sakit tersebut. Lalu ketika kami sedang berbicara dan ngobrol berkaitan dengan orang yang baru sakit tersebut, tiba-tiba salah satu dari anggota keluarga orang yang sakit tersebut keluar dan ia membawa sedikit makanan dan juga minuman untuk kami. Dan tanpa kami sadari, tiba-tiba salah satu dari anak kecil yang ikut orang tuanya yang mengadakan besok tersebut, ketika melihat salah satu anggota keluarga dari orang yang sakit tersebut membawa sedikit makanan dan juga minuman untuk kami, anak kecil tersebut tanpa kami duga ia mengungkapkan pernyataan seperti ini. Asik, kami diberi makanan, kami diberikan minuman. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami semua ketika mendengar pernyataan anak kecil tersebut, kami kadang juga tidak nyaman. Karena apa? Tujuan kami datang tersebut untuk memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan spirit bagi orang yang baru pulang dari rumah sakit. Sementara anak kecil tersebut ketika melihat salah satu anggota keluarga dari orang yang sakit tersebut membawa minuman dan sedikit makanan buat kami, mereka tersentak, asik, kami dikasih makanan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini saya ingin mengatakan, memang anak yang masih kecil, ketika ia melakukan sesuatu ada tujuan tersendiri. Ia ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ketika anak kecil tersebut melihat orang membawa minuman dan sedikit makanan, wah, ini adalah sesuatu yang kami tunggu, ini menggembirakan bagi saya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini saya ingin memberikan menarik suatu maknanya. Anak kecil ketika melakukan sesuatu ingin mendapatkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Nah, bagaimana dengan gereja Tuhan? Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita diangkat dari kegelapan dan dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib, apa yang dirancang Tuhan? Dan apa yang terpenting yang harus kita hayati, yang harus kita pahami, yang harus kita hidupi, supaya hidup yang kita bangun itu adalah hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima ini, paling tidak ada dua hal yang dapat kita tangkap dari pesan firman Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan ketika memanggil kita sebagai orang-orang percaya, kita yang dahulunya hidup di dalam kegelapan dan dipanggil di dalam terangnya yang ajaib, yang dibawa oleh Tuhan untuk menikmati anugerah yang sempurna itu. Tuhan menghendaki supaya kita sebagai orang percaya menjadi alat Tuhan. Bahkan di sana dikatakan kita di sana dikatakan sebagai batu-batu yang hidup yang dipergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, batu yang hidup artinya kita sebagai alat-alat Tuhan untuk terus bergerak,
untuk terus berkarya, untuk terus memberikan dampak yang positif untuk pembangunan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam memahami dan mengerti apa yang dirancang Tuhan di dalam hidup kita sebagai umatnya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemahaman ini sangat penting. Terkadang kita sebagai orang percaya, terkadang kita sebagai umat Tuhan kurang memahami hal ini. Kita hidup bergereja, kita hidup di dalam persekutuan, terkadang kita selalu ingin mengharapkan kita yang diperlakukan baik. Kita mendapatkan sesuatu yang baik di dalam ukuran kita, seperti yang saya ungkapkan di awal, seperti anak kecil tadi. Kita ingin dilayani, kita ingin apa yang menjadi harapan dan kemauan kita dapat dijawab oleh gereja. Apa yang kita mau, kita mendapatkan sesuai dengan harapan itu. Sehingga ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita itu, kita cenderung untuk protes, kita cenderung untuk tidak puas, kita cenderung untuk menuntut supaya keinginan dan kehendak kita itu dapat dipenuhi, dan kita bergembira karena dipenuhi keinginannya itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memanggil kita kepada orang-orang percaya, bahwa setiap orang percaya yang sudah mengalami anugerah keselamatan dari Yesus Kristus itu, orang percaya adalah sebagai alat Tuhan untuk berperan, untuk memberikan kontribusi di dalam membangun kehidupan bersama, dan supaya semua orang yang ada di dalam persekutuan semakin bertumbuh dan semakin memahami rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Setiap orang dapat semakin berkarya untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan, sehingga alat-alat Tuhan yang ada di dalam persekutuan melalui orang-orang percaya tersebut bukan hanya mimpi untuk mendapatkan yang dimau, tetapi mereka masing-masing memberikan, Tuhan, ini hidupku, akan kupersembahkan untuk memuliakan namamu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai batu hidup yang dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani yang kudus. Itu yang terpenting yang harus kita pahami dan yang harus kita maknai, bahwa hidup kita itu harus memberikan manfaat untuk membangun sesama, untuk membangun orang lain, dan hidup kita pun juga terbangun melalui pelayanan kita bersama. Jadi intinya pelayanan yang dipahami oleh orang-orang percaya karena anugerah dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dirinya, orang-orang percaya dipanggil bukan untuk disenangkan, tetapi orang-orang percaya dipanggil untuk berkarya bagi pembangunan orang-orang lain, agar mereka dapat terus berkarya menjadi alat-alat Tuhan bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya sebagai umat tebusan Allah, maka yang terpenting di dalam hidup ini adalah kita dapat memberikan persembahan yang hidup karena Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang telah menyelamatkan umat manusia, kasih-Nya yang begitu luar biasa yang dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka ini merupakan suatu harta yang sangat berharga bagi setiap orang. Yesus Kristus adalah teladan hidup
hidup yang sempurna. Yesus Kristus telah memberikan contoh hidup yang sempurna, bagaimana hidup dalam perkenanan Allah. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia, bahkan rela menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dalam ukuran manusia. Dan Yesus Kristus itulah yang menjadi standar bagi orang percaya di dalam membangun hidup. Hidup untuk memberi, hidup untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, bagi Allah, bagi kemuliaan namanya. Dan saya percaya ketika itu yang terus dihidupi oleh orang percaya. Ketika kita datang bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, kita mempersiapkan diri kita bukan apa yang akan aku dapat melalui persekutuan ini, tetapi ketika kita mempersiapkan diri ketika masuk di dalam persekutuan, apa yang harus aku persembahkan yang terbaik untuk memuliakan Allah melalui hidupku ini. Nah, ketika itu yang terus dimaknai, ketika itu yang terus dipahami, dan ketika itu yang terus diperjuangkan dan dilakukan terus-menerus, yaitu ingin mempersembahkan hidup yang terbaik bagi kemuliaan Allah, maka tidak ada hidup itu yang berjalan sia-sia. Setiap hidup yang dibangun akan memberikan suatu manfaat yang sangat baik bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya ketika gereja mendidik umat Tuhan bahwa harus belajar meneladani Yesus Kristus, yaitu belajar untuk mempersembahkan hidupnya yang terbaik bagi kemuliaan nama Allah, hidup untuk memberi yang terbaik di dalam hidupnya untuk memuliakan Allah, maka gereja akan tetap hidup, gereja akan luar biasa, gereja akan terus berdampak bagi umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya suatu ketika anak saya yang masih TK kecil pulang dari sekolah, ia mendapatkan suatu tugas dari gurunya. Ia pulang sekolah bertanya dan mengajukan suatu permintaan kepada saya. Ya, saya dikasih tugas Bu Guru dari sekolah. Tugas apa, Nak? Tugas untuk membantu orang tua, katanya seperti itu. Jadi saya dan teman-teman anak-anak TKA itu disuruh belajar membantu orang tua, nanti besoknya diceritakan kepada Bu Guru, seperti itu. Nah, jadi membantu orang tua seperti apa? Nyapu boleh, belajar ngepel boleh, belajar nyuci piring juga boleh. Lah, sekarang ayah mau tanya, kamu ingin belajar apa? Wah, ya, saya kepingin belajar masak. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak kecil baru TKA kepingin belajar masak. Saya bingung, ini kira-kira masak apa anak kecil yang masih TKA ingin belajar masak. Sehingga saya berpikir, saya menemukan ide bahwa masak untuk anak kecil diajari masak yang sangat sederhana saja, yang gampang. Sehingga di situ saya memutuskan untuk mengajari anak tersebut membuat telur dadar. Sehingga saat itu kami dan saya mengambil telur, dipecah, ditaruh di dalam mangkok, di situ dikasih garam sedikit, di situ dikasih penyedap sedikit, di situ dikasih potongan bawang merah dan juga potongan daun bawang, lalu diaduk, dituangkan di dalam wajan yang sudah diisi minyak sedikit. Dan ketika matang terjadi masakan tersebut menjadi telur dadar yang cukup enak dimakan dan memberikan suatu rasa yang baik untuk
dinikmati. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui cerita ini saya ingin mengatakan, seperti sebuah masakan, hidup orang percaya tersebut terdiri dari bahan-bahan yang bermacam-macam, terdiri dari perbedaan yang bermacam-macam. Tetapi perbedaan yang bermacam-macam diantaranya ada garam, ada penyedap sedikit, ada potongan bawang merah dan juga potongan daun bawang, lalu dituang di dalam minyak, di dalam wajan, diaduk rata sedikit demi sedikit yang dipadukan menghasilkan suatu masakan yang enak. Begitu juga dengan hidup. Kita setiap pribadi punya potensi dan punya model tersendiri-sendiri. Apa yang kita punyai dipadukan dengan apa yang dipunyai oleh orang lain mungkin tidak terlalu besar, tetapi apa yang kita punyai kita persembahkan dan juga yang lain saling mempersembahkan apa yang dipunyai, maka dari persembahan-persembahan yang ada itu akan menghasilkan suatu karya yang besar bagi pembangunan umat manusia. Dan untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan bahwa kita harus berkarya melalui apa yang kita punyai untuk memberkati orang lain. Itulah yang terpenting di dalam hidup kita. Yang terpenting di dalam hidup kita bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang dapat kita lakukan sebagai karya nyata untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi pertumbuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka semakin mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Lalu yang kedua, kita sebagai orang-orang percaya, yang terpenting di dalam hidup kita adalah dapat mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang dikenan oleh Allah, karena Yesus Kristus yang menjadi teladan dan pusat hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi ini kami dapat bersama-sama belajar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya pertolongan dan kuasa Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan memberikan spirit bagi kami, agar setiap kehidupan yang kami bangun setiap hari dapat menjadi persembahan hidup yang dikenan oleh Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa. Pakailah setiap kami untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, kiranya Tuhan memberkati kita semua.